Selamat pagi adik-adik semuanya, selamat bertemu lagi di sekolah minggu online hari ini. Dan sebelum kita memulai setiap aktivitas pada hari ini, memuji dan menyembah Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa dan kita menyerahkan ibadah kita sama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan berkati kami, urapi kami yang akan memulai ibadah ini, sehingga tetap nama Tuhan yang kami tinggikan, nama Tuhan yang kami agungkan, nama Tuhan yang kami muliakan. Berkati kami, urapi kami, sehingga firman-Mu tertanam dalam hati dan pikiran kami, puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Hai guys, gue lagi mau singing. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan aku, sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan aku, sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan aku, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan aku, sayang semua. Sayang semua. B-I-B-L-E, this is what it says to me. Tell me that I'm never ever alone. I really want J-E-S-U-S, come to earth and in the sky. Without all protection, you'll ever know. I don't know exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask me again, when you see me say, when you knock, God opens up the door. When you ask me again, when you see me say, when you knock, God opens up the door. Ayat Mas Minggu 9 Januari 2022. Mazmur
Mazmur 86 ayat 12. Allahku, aku hendak memuji Dikau. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kak Heni akan bercerita mengenai firman Tuhan tentang Raja Yosia. Tapi sebelumnya, yuk kita akan berdoa dulu. Ya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami siap Tuhan untuk duduk diam, melihat dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik dan melakukannya di dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah Raja kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Raja Yosia. Raja Yosia adalah raja yang mengasihi Tuhan. Raja yang baik. Dia baru berumur 8 tahun waktu dia diangkat menjadi Raja Israel. Dia berbeda, tidak seperti ayahnya Raja Amon ataupun kakeknya Raja Manasye yang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Waktu dia menjadi raja, dia mau mengikuti perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan mau dan dia mengikuti seperti yang dicontohkan oleh Raja Daud. Nah, sebagai ucapan syukurnya, Raja Yosia ingin sekali memperbaiki rumah Tuhan dan dia menyuruh sekretarisnya Safan untuk memperbaiki rumah Tuhan yang sudah rusak karena banyak orang menyembah kepada berhala, tidak menyembah lagi kepada Tuhan. Nah, pada waktu rumah Tuhan diperbaiki, Imam Hilkia yang ada di bait Allah, yang ada di rumah Tuhan, menemukan gulungan kitab Taurat, yaitu bukunya Tuhan. Ya, dan bukunya Tuhan ini dibawa oleh Safan kepada Raja Yosia. Dan Safan membacakannya untuk Raja Yosia.
waktu Raja Yosia mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hatinya menjadi sangat sedih karena dia tahu bangsa Israel sudah tidak taat kepada Tuhan, dan dia tahu Tuhan pasti marah terhadap bangsa Israel karena tidak taat. Lalu Raja Yosia mengumpulkan orang-orang Israel di depan rumah Tuhan. Dia membacakan kembali seluruh bukunya Tuhan dan meminta orang-orang untuk taat, berbalik dari jalannya jahat, lalu taat kepada perintah Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa mereka. Dan Raja Yosia menolong orang Israel untuk taat kepada Tuhan. Dia menghancurkan patung-patung berhala, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang tidak taat melakukan hal-hal yang jahat diberi pelajaran supaya mereka kembali taat kepada Tuhan. Nah, Raja Yosia adalah raja yang baik. Dia membawa orang Israel kembali kepada Tuhan. Nah, setelah Raja Yosia dikatakan tidak ada lagi raja yang seperti Raja Yosia. Adik-adik, kalian sudah melihat ya tadi cerita tentang firman Tuhan, tentang Raja Yosia. Kalian tentu tahu ya bagaimana kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan berbagai cara. Dengan cara bernyanyi, memuji Tuhan, dengan cara berdoa, juga dengan cara mendengarkan firman Tuhan. Ya. Nah, adik-adik, kalau kita sudah seperti tadi Raja Yosia mendengarkan firman Tuhan, di mana dia sungguh-sungguh ya mendengarkan saat para tua-tua membacakan kebenaran firman Tuhan yang ditemukan, kitab yang ditemukan itu, Raja Yosia sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Kiranya kalian juga seperti itu ya. Ketika Raja Yosia mendengarkan tentang firman Tuhan, dia dengan tekun mendengar firman Tuhan itu, lalu dia menyadari bahwa kebenaran firman Tuhan yang dia dengar itu tentang kesalahan yang sudah dilakukan oleh bangsanya. Dia memohon ampun, dia berdoa, dia melakukan perbuatan kebenaran firman itu dilakukan dalam kehidupannya. Kiranya adik-adik seperti itu ya. Jika kalian sudah mendengarkan firman Tuhan, lalu tahu apa yang dikatakan firman Tuhan itu, misalnya di firman Tuhan itu dikatakan jangan kamu berbohong. Nah, artinya itu cobalah kalian dengarkan firman Tuhan itu, lakukan. Jangan lakukan kebohongan seperti yang dikatakan firman Tuhan. Lalu kalau firman Tuhan itu mengatakan kasihi orang tuamu, hormati orang tuamu, lakukan itu adik-adik dalam kehidupan kalian. Kalian dapat beribadah kepada Tuhan Yesus dengan cara mendengarkan firman Tuhan dan lakukan di dalam kehidupan kalian. Ya, Tuhan Yesus senang jika kalian mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh lalu melakukannya di dalam kehidupan kalian. Oke, terima kasih. Kak Hini senang kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kalian terus dapat bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalian terus setia di dalam mengikuti ibadah sekolah minggu online ya, sampai kita berjumpa kembali dalam ibadah onsite di gereja CWS. Oke, terima kasih adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita tutup firman Tuhan dengan berdoa ya. Lipat tanganmu, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami dengar. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat melakukannya di dalam hidup kami, agar kami dapat bersungguh-sungguh beribadah dengan cara mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukannya di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat sepanjang minggu yang telah kami lalui. Terima kasih buat kesehatan yang sudah kami dapatkan. Terima kasih buat kebaikan yang sudah kami terima dari Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya kami boleh terus diberikan kesehatan Tuhan, khususnya pada saat kami bersekolah tatap muka maupun saat kami sedang berada di luar rumah. Tuhan, lindungi kami dan keluarga kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari sakit penyakit. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, supaya pemerintahan kami dapat terus Tuhan melakukan yang terbaik buat bangsa ini, untuk dapat melepaskan bangsa ini dari pandemi virus COVID-19, supaya tidak semakin banyak orang yang terkena.
Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan belajar menghafal ayat Mas hari ini. Dan Kak Ernest berharap adik-adik langsung bisa menghafalkan dan juga segera mengirimkannya ke kakak guru agenkanya untuk bisa terlibat di sekolah minggu online minggu depan. Ya, sama-sama bersama dengan Kak Ernest. Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayat 28. Bunyinya, mendengar firman Allah. Mendengar firman Allah. Kak Ernest akan melakukan gerakannya dan adik-adik yang mengucapkan setiap kata-katanya sehingga adik-adik bisa menghafal. Siap? Lukas Lukas ayat 28. Buat setiap adik-adik yang sudah menghafalkannya, segera kirim videonya ke kakak guru skala minggunya dan akan dilibatkan dalam sekolah minggu online minggu depan. Dan apa yang adik-adik kerjakan sekarang itu akan ada rewardnya, akan ada hadiahnya. Harus berharap setiap firman yang adik-adik hafalkan tidak akan diam dengan sia-sia, tetapi dia akan menghasilkan buah buat kehidupan adik-adik dan Kak Ernest. Ya, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah mendengarkan pengumuman, bahkan yang lebih utama lagi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan Kak Ernest menghimbau untuk setiap adik-adik, jangan lupa untuk terus mengikuti sekolah minggu online dari Agenka minggu depan. Dan Kak Ernest percaya bahwa setiap adik-adik pasti akan diberkati Tuhan. Dan terus nantikan sekolah minggu online minggu depan. Kita berdoa sebelum kita menyelesaikan ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Hari ini kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh memberi persembahan, bahkan kami juga boleh mendengar firman-Mu. Berkati kami, urapi kami, biar firman-Mu tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati kami, sertai kami, urapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.